Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Bu Leha dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan karakteristik sila Pancasila. Oleh karena itu, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama, yaitu kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Pancasila ada 5 sila. Kita akan coba pelajari satu persatu bagaimanakah karakteristik sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ciri yang melekat pada sila pertama adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu ditandai dengan adanya iman atau keyakinan. Ini dimaksudkan bahwa masyarakat Indonesia sudah percaya adanya Tuhan. Karena sudah percaya, maka ditunjukkan dengan takwa atau ketaatan, yakni dalam bentuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam konsep kenegaraan, aspek keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi kedudukan dan keberlangsungan suatu bangsa atau negara. Selanjutnya, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ciri atau karakteristiknya yaitu sifat keseluruhan budi manusia Indonesia. Yang pertama yaitu mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Yang kedua, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi, semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengharuskan untuk saling menghormati, terjalin persahabatan dan persaudaraan antar manusia, tidak saja untuk manusia Indonesia, tetapi bangsa-bangsa di dunia secara universal dengan mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Hal ini disebut oleh Soekarno sebagai keluarga bangsa-bangsa atau internasionalisme. Lalu sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia, mempunyai ciri atau karakteristik yaitu perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu seperti yang dikatakan oleh Soekarno bahwa mengatasi paham perseorangan, golongan, dan suku bangsa. Kemudian yang kedua yaitu mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Maka dari itu kita menyadari untuk selalu mengupayakan begitu pentingnya persatuan bangsa dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti halnya yang dikatakan oleh Soekarno, kita mendirikan negara Indonesia merdeka tidak untuk satu golongan atau suku, melainkan mendirikan negara semua untuk semua.
Sila ketiga meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah peraturan dalam keragaman dan keragaman dalam peraturan, yang dalam slogan negara dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Masuk ke sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menunjukkan adanya sendi utama demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal dengan kerukunan, kebersamaan. Oleh karena itu, setiap ada masalah yang menyangkut masalah bersama, penyelesaiannya dengan jalan musyawarah, bukan dengan jalan kekerasan, sehingga selesai dengan damai pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang berbeda juga bisa menerima dan memiliki rasa tanggung jawab bersama atas keputusan hasil musyawarah tersebut. Itulah yang menunjukkan bangsa Indonesia berasas musyawarah. Kemudian berasas kekeluargaan. Di sini dimaksudkan bahwa pengelolaan negara itu semua untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang atau elit politik atau pengusaha, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebangsaan dan kenegaraan. Selanjutnya, sila terakhir dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Di sini mempunyai ciri atau karakteristik, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Pengamalan sila-sila Pancasila dapat diukur dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dapat dinilai dari usaha nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Artinya semua rakyat harus mendapatkan keadilan dari negara. Baik, kita akan melanjutkan ke materi mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus dipertahankan. Di sini ada 4 alasan. Yang pertama yaitu Pancasila merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Dulu saat Pancasila disahkan oleh PPKI, hakikatnya adalah kesepakatan seluruh bangsa Indonesia karena mereka adalah wakil bangsa. Kemudian disepakati Pancasila jadi dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika bangsa Indonesia.
Alasan yang ketiga yakni Pancasila merupakan karakter bangsa Indonesia yang berbeda dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang pelaksanaannya tidak dapat terpisah-pisah, dibagi-bagi atau diperas. Jadi, kelima sila itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah dan sudah tidak bisa diperas lagi, karena sudah disepakati bersama 5 nilai ini menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Kemudian alasan yang keempat yaitu Pancasila sudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia, lahir dari tanah Indonesia, kemudian mengakar di hati rakyat Indonesia. Itulah alasan kenapa Pancasila harus dipertahankan. Oleh karena itu, selanjutnya kita harus mempunyai sikap dengan Pancasila. Bersikap dengan Pancasila itu ya ada dua. Kita harus bisa memilih salah satu yang dapat menjamin atau menjadi bangsa Indonesia tetap eksis dalam kelangsungan hidup bangsa, yaitu kita memilih sikap yang positif, atau kita bisa menghargai Pancasila. Dengan cara apa bentuknya? Yaitu dengan mempertahankan Pancasila, diwujudkan dengan cara mengamalkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dengan tidak mengubahnya, tidak menghapus, dan tidak mengganti, sehingga akan tetap terjaga eksistensi dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, apabila kita mempunyai sikap negatif dengan Pancasila atau tidak menghargai Pancasila, bentuknya yaitu tidak mempertahankan Pancasila, diwujudkan dengan mengubah, menghapus atau mengganti. Itu namanya tidak mengamalkan Pancasila. Hal itu nantinya dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan tidak adanya Pancasila sama saja dengan tidak adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.